Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Joni. Selamat pagi Pak Fajar. Pagi, terima kasih. Bagaimana sehat Pak Fajar? Sehat ini Pak Joni. Pripun? Ini nanti jenengan akan melakukan supervisi akademik. Ya. Ini saya menyiapkan berkas-berkasnya juga. Baik, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Pak Fajar. Iya. Bahwa dalam proses supervisi akademik nanti ada 3 hal yang perlu jenengan tuangkan di sana. Iya Pak. Yang pertama, dengan berusaha hadir penuh dalam proses supervisi. Yang kedua adalah dengan bisa mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan Budia nanti. Dan yang terakhir adalah dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya Pak. Agar nanti Budia selaku sebagai coach ya bisa mengembangkan potensinya. Ya Pak Joni, terima kasih. Ini saya juga sedang menunggu Bu Dia. Terima kasih sudah diingatkan. Insya Allah nanti akan saya melakukan itu seperti itu. Nah ini Bu Dia sudah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dia. Selamat siang Pak. Nah, Binara. Iya Pak. Oke, ini ada Pak Joni yang ya sambil ngobrol nanti ya sama-sama dengan kita untuk melakukan hari ini adalah supervisi akademik. Bu Dia, kemarin untuk rubrik penilaiannya itu sudah diterima nggih Bu Dia? Sudah Pak. Ya share lewat WA kemarin. Iya, Pak, sampun. Nggih. Jadi untuk bisa dipelajari termasuk pom-pomnya itu ya Bu Dia. Insya Allah Ada sudah, Pak. yang di pra, kemudian ada yang lembar observasi dan yang pasca. Baik Bu Dia. Iya. Jadi hari ini apa yang akan kita diskusikan Bu Dia terkait observasi di pra-nya? Iya, tujuan observasi supervisi akademik ini untuk mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi di mata pelajaran IPS kelas 8 Pak. Jadi pembelajarannya berdiferensiasi dengan mapelnya IPS itu. Iya Pak, betul. Nah, kira-kira apa pengembangan yang hendak dicapai oleh jenengan dari sisi yang ingin dikembangkan oleh Bu Dia? Apa? Kalau pembelajaran diferensiasi ini Pak, saya nanti akan menggunakan metode problem based learning atau iya PBL, tetapi memfasilitasi bagi anak-anak yang kinestetis, auditori dan visual. Oh, jadi ada 3 itu Bu ya yang kepingin diinikan. Kemudian dari pembelajaran berdiferensiasi ini Bu, jenengan apa menyatakan indikatornya bahwa kegiatan jenengan ini nantinya itu berhasil itu dari apa itu? Iya. Atau strategi khusus apa yang jenengan lakukan? Baik Pak, ini kalau menurut saya ingin yang pertama itu adalah membuat RPP problem based learning ini yang memfasilitasi anak. RPP-nya dulu Pak, RPP-nya saya tata dulu problem based learning dan maksudnya anak yang kinestetis, auditori maupun yang visual. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan memberikan stimulus berupa gambar-gambar tentang kejadian-kejadian di masyarakat itu yang merangsang anak untuk istilahnya itu memperhatikan tema yang akan kita bahas. Selanjutnya dari gambar itu juga akan memunculkan saya pacu anak untuk membuat kalimat pemantik. Itu yang ketiga. Kemudian selanjutnya yang keempat saya ingin membuat rubrik penilaiannya dan anak tahu rubrik penilaiannya itu bagaimana. Begitu Pak. Jadi Bu, strategi jenengan itu ada RPP-nya tadi, kemudian ada stimulus gambar, kemudian juga ada pertanyaan pematik, dan terakhir itu ada rubrik penilaian. Iya, betul, betul, yang nantinya betul. akan disampaikan ke siswa juga. Iya. Baik, setelah ini untuk mempersingkat waktu Bu, kita habis ini ke kelas untuk melakukan observasi langsung bagaimana pembelajaran di kelas dengan apa tujuan dan indikator yang sudah kita sepakati tadi bersama. Mari Pak, kita pergi ke kelas. Monggo. Ji Bu, alhamdulillah tadi pembelajarannya berjalan lancar nih Bu tadi nih Bu. Amin gitu. Lancar lah. Dari pembelajaran tadi Bu saya mencatat beberapa hal begitu. Nah, kemudian juga sekarang kita setelah observasi tadi di pasca
Kira-kira apa yang dilakukan di kelas tadi, apakah sesuai dengan strategi jenengan? Jenengan ingat-ingat kembali, strateginya tadi itu sudah dilakukan atau bagaimana tadi? Iya Pak, terima kasih. Tadi saya yang pertama adalah RPP pembelajaran yang diferensiasi Pak. Itu saya lengkapi dengan sintak-sintak problem based learning-nya. Tadi sudah melihat juga. Ya, oke, berarti sudah ya Pak ya. Selama proses tadi berinteraksi dengan anak-anak. Saat berinteraksi dengan anak-anak, saya awali di pembukaan, saya menunjukkan gambar-gambar tentang kejadian-kejadian di masyarakat, kemudian gambar itu menstimulus anak untuk mengungkapkan pendapatnya. Tadi gambarnya stimulus sudah tersampaikan. Kemudian saya mencoba membuat anak-anak untuk dengan kalimat pemantiknya, kira-kira dari gambar itu anak-anak membuat kalimat pemantik yang bagaimana, itu tadi juga sudah tersampaikan. Seperti apa Bu? Seperti baik, apa pemantiknya? Pemantiknya tadi setelah gambar saya tayangkan, yang pertama anak tahu bagaimana rasanya kalau dalam keadaan seperti gambar tersebut. Saya suruh mengungkapkan, ternyata anak-anak punya respon yang macam-macam Pak. Nah itu berarti mereka sudah mengungkapkan rasa merasakan dia ada di dalam masalah yang seperti itu, perasaannya bagaimana. Itu kalimat pemantik yang pertama. Kalimat pemantik yang kedua adalah makna Pak. Anak-anak memperoleh makna apa dari kejadian tersebut Pak. Nah itu contoh kalimat. Anak-anak, makna apa yang kamu peroleh dari gambar yang setelah kalian amati. Demikian Pak Fajar. Jadi tadi itu kalimat pemantiknya adalah mengungkapkan bagaimana perasaan mereka. Betul. Dan yang kedua adalah bagaimana mereka apa yang mereka dapatkan begitu biasa selama proses pembelajaran, sehingga maknanya bisa lebih dalam. Tadi ada kertas yang dibagi ke anak-anak itu apa? Terima kasih Pak, saya diingatkan. Itu tadi adalah rubrik penilaian. Dengan rubrik penilaian tersebut, anak-anak membaca mana sih kemampuan yang belum saya. Karena penilaian kan tidak hanya kognitif Pak, penilaian sikap juga dengan penilaian keterampilan. Anak berani ke depan berarti keterampilannya sudah terakomodasi. Biasanya yang agak kurang itu di sikap, kadang-kadang anak kelometan dan sebagainya. Itu Pak. Jadi Terima kasih. rubriknya itu disampaikan ke anak-anak agar tahu begitu Bu. Betul Pak. Okay. Bisa mengevaluasi juga. Kemudian Bu, saya tadi melihat jenengan kan ada 4 strategi ya, itu pengembangan strategi indikator yang ingin dicapai. Bu, dari keempat-empatnya itu loh Bu, apa yang menurut jenengan kurang optimal? Atau ada hal lain di luar 4 itu yang perlu dioptimalkan apa? Baik Pak, ternyata setelah saya mempraktekkan pembelajaran problem based learning dengan pembelajaran diferensiasi itu memakan waktu yang agak panjang. Setelah pengamatan saya tadi, jam saya itu molor setengah jam Pak. Itu yang saya rasakan Pak. Molor waktunya? Iya, molor waktunya gitu. Jadi waktunya gitu ya, waktunya. Kemudian Bu, apa yang jenengan lakukan kira-kira Bu, strategi berikut agar waktunya nggak molor gimana menurut jenengan? Baik Pak, berarti saya sendiri ya Pak. Pertama dari pihak guru membuat RPP-nya menata sintak-sintak problem based learning itu nanti kita atur, misalkan pembukaannya 10 menit saja, tidak 20 menit misalkan begitu ya Pak. Kemudian waktu inti pelaksanaannya 60 menit, sisanya yang 20 menit itu, yang 10 menit itu untuk penutup, sehingga terakomodasi semua di waktu 80 menit. Pembelajaran IPS dengan pembelajaran diferensiasi ini akan berjalan dengan baik. Ibu, iya. Intinya adalah jenengan akan optimalisasi di manajemen waktu, di mana waktu itu nanti disertakan di dalam RPD begitu. Betul Pak, sebagai betul pengingat, ya. sebagai pengingat Ibu. Terima kasih Pak masukannya. Ini juga untuk saya mengevaluasi diri saya biar tidak menabrak ke Bapak Ibu guru pengajar yang lainnya. Iya, terima kasih Pak, terima kasih. Karena memang ini masih awal dilakukan Bu, jadi wajar seperti ini. Saya yakin ke depan rencana tindak lanjutnya akan jauh lebih baik sehingga waktunya lebih optimum. Terima kasih Bu Pak. Dia, terima kasih waktunya. Ini tadi observasinya nggak terasa sudah selesai. Supervisi akademik juga seperti ini sudah selesai. Terima kasih, saya juga dibantu untuk mengembangkan diri saya, mengingatkan juga untuk pembuatan RPP yang lebih teliti dan alokasi waktu diperhatikan. Terima kasih Pak Fajar. Ini Bu Dia, setelah ini nanti kita ada perlu tanda tangan bersama untuk disepakati seperti itu, sehingga nanti ini menjadi laporan saya juga agar nanti supervisi akademiknya bisa terupdate dengan baik. Begitu supervisinya yang ini Habis ini masih ngajar lagi.
Ya. Oh, nggih pun gitu Ya, Pak. pun. Selamat beraktivitas bertugas Bu Diah. Terima kasih nggih. Selamat siang Nggih. Pak Fajar. Nggih, Pak Joni. Matur suwun Bu Diah. Nggih. Nggih Pak Joni, itu tadi supervisi akademik yang sudah saya lakukan. Jadi mungkin ada beberapa masukan terhadap saya yang sudah melakukan supervisi tadi sebagai coaching Pak Joni, mungkin apa yang bisa saya terapkan atau saya optimalisasi dari saran-sarannya. Iya. Terima kasih Pak Fajar. Tadi saya selaku pengamat juga mengamati interaksi apa yang dilakukan terhadap manusia. Bahwa ada 3 hal yang saya catat di sini. Nggih. Yang pertama bahwa proses kemitraan yang dibangun ini sangat harmonis, di mana suasananya itu enjoy. Tidak kaku nih Pak Joni. Iya, tidak kaku. Saya khawatir tadi kaku begitu. Ya, tapi dengan luar biasa membuat suasana yang cair. Oke, yang kedua bahwa dengan mampu membuat proses yang kreatif, di mana dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang luar biasa, yang dapat memicu Budiah tadi untuk mengeluarkan potensinya. Oke, yang terakhir bahwa dengan mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki Budiah. Memang Budiah juga sudah memahami dengan baik apa-apa yang harus dilakukan sehingga mempermudah saya sebagai coach tadi untuk melakukan coachingnya Pak. Ya, mampu membuka potensinya Budiah untuk perhatian dirinya agar dalam pembelajaran nanti bisa lebih baik lagi. Iya, secara optimal. Jadi terima kasih. Sama Pak Fajar. Oke, kita ketemu lagi gitu ya. Ini ada beberapa hal yang harus saya juga tanda tangani dan melakukan persiapan Pak Joni. Sampai ketemu lagi Pak Joni. Terima kasih sarannya. Oke, kita ngopi dulu Pak Joni. Ya, mau buat dulu. Ribut. We do it.